Suasana politik dan sosial di Israel kembali memanas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan dunia internasional, namun kali ini tekanan tidak hanya datang dari luar negeri. Gelombang penolakan justru mengalir deras dari dalam negeri sendiri, membuat posisi politiknya semakin terjepit. Rencana ambisius Netanyahu untuk mengambil alih penuh wilayah Gaza dan memperluas operasi militer di sana memantik badai kritik yang tak terbendung. Bukan hanya dari para pemimpin dunia yang selama ini menjadi sekutu setia Israel, tetapi juga dari rakyatnya yang turun ke jalan dalam jumlah besar. Pada Sabtu, 9 Agustus 2025, Tel Aviv menjadi pusat lautan manusia. Puluhan ribu warga Israel berkumpul, membawa spanduk, mengibarkan bendera, dan meneriakkan yel-yel yang menuntut perang segera dihentikan. Mereka juga menuntut pembebasan 60 sandera yang masih berada di tangan Hamas. Gelombang demonstrasi ini adalah salah satu yang terbesar sejak konflik terakhir meletus, mencerminkan betapa dalamnya jurang perbedaan pandangan antara rakyat dan pemerintah. Wajah-wajah penuh kemarahan dan kelelahan tampak di setiap sudut alun-alun, memperlihatkan bahwa kesabaran publik terhadap perang berkepanjangan ini sudah berada di titik nadir. Rencana Netanyahu yang dibocorkan ke media menyebutkan bahwa ia bersama Kabinet Keamanan yang terdiri dari hanya segelintir menteri senior, telah menyepakati langkah untuk menguasai Gaza sepenuhnya. Mereka mengklaim bahwa langkah ini diperlukan demi keamanan jangka panjang Israel, dan untuk menghentikan ancaman Hamas sekali dan untuk selamanya. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Jika mayoritas rakyat tidak setuju, jika banyak menteri di pemerintahan sendiri juga menolak, lalu untuk siapa rencana ini sebenarnya dibuat? Siapa yang benar-benar mendukung Netanyahu dalam upaya ini? Kecaman internasional pun mengalir deras. Negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, bahkan Kanada mulai menunjukkan ketidaknyamanan mereka. Beberapa di antaranya mengancam akan menghentikan pasokan senjata ke Israel jika Netanyahu benar-benar melanjutkan rencana perluasan perang ini. Washington, yang selama puluhan tahun menjadi pemasok utama bantuan militer, memberikan sinyal tegas bahwa kesabaran mereka juga ada batasnya. Gedung Putih menyebut bahwa tindakan Israel saat ini berisiko besar terhadap stabilitas kawasan, dan yang lebih mengkhawatirkan, membahayakan nyawa para sandera. Di Eropa, suara penentangan bahkan lebih lantang. Pemerintah Inggris dan Jerman menyerukan gencatan senjata segera, sambil mengingatkan bahwa dunia tidak akan menoleransi pengambilalihan wilayah secara sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa negara anggota meminta sidang darurat untuk membahas situasi Gaza dan langkah-langkah Israel yang dianggap melanggar resolusi-resolusi sebelumnya. Tekanan diplomatik ini semakin mempersempit ruang gerak Netanyahu di panggung internasional. Namun, Netanyahu tampaknya tidak bergeming. Dalam pernyataan publiknya, ia menegaskan bahwa tidak ada negara berdaulat yang akan membiarkan teroris bersenjata mengancam rakyatnya dari wilayah tetangga. Ia menyebut rencana pengambilalihan Gaza sebagai tindakan defensif yang harus dilakukan, meskipun itu berarti melanjutkan pertempuran sengit di kawasan yang sudah porak-poranda. Pernyataan ini justru memperkuat pandangan para pengkritiknya bahwa Netanyahu lebih mengutamakan agenda politik pribadinya ketimbang mendengarkan suara rakyat atau mempertimbangkan risiko kemanusiaan. Situasi semakin rumit karena di tengah rencana militer ini masih ada 50 sandera Israel yang ditahan Hamas. Para keluarga sandera menjadi salah satu pihak paling vokal menentang langkah Netanyahu. Mereka menilai bahwa perluasan perang justru akan memperkecil peluang pembebasan sandera secara aman. Dalam wawancara dengan media lokal, beberapa keluarga mengaku merasa dikhianati oleh pemerintah yang seharusnya memprioritaskan nyawa warga negaranya di atas segala ambisi politik. Anak-anak kami bukan pion di papan catur politik Netanyahu, ujar salah satu ayah sandera dengan nada getir. Di sisi politik dalam negeri, Netanyahu juga menghadapi perpecahan. Beberapa anggota parlemen dari partai koalisinya mulai bersuara kritis, khawatir bahwa kebijakan ini akan merusak hubungan Israel dengan sekutu-sekutu kunci dan mengisolasi negara itu di panggung dunia. Beberapa bahkan secara terbuka menyerukan pemungutan suara di Knesset untuk membatalkan keputusan Kabinet Keamanan. Tekanan dari oposisi semakin menambah panas situasi, dengan para pemimpin oposisi menuduh Netanyahu menggunakan perang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah skandal dan kasus hukum yang masih membelitnya.
Rakyat Israel yang turun ke jalan bukan hanya mereka yang menentang perang secara moral, tetapi juga warga biasa yang khawatir dengan dampak ekonomi yang semakin parah. Perang berkepanjangan telah menghantam sektor pariwisata, melemahkan perdagangan, dan membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang selain perang itu sendiri. Dalam spanduk-spanduk demonstran terlihat tulisan seperti, "Perang bukan solusi, bebaskan Sandera sekarang, dan kami butuh masa depan, bukan kehancuran." Media internasional pun tak tinggal diam. Sejumlah surat kabar ternama memuat editorial yang mempertanyakan motivasi Netanyahu. The Guardian menulis bahwa Israel kini berada di persimpangan jalan, memilih keamanan melalui diplomasi atau terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir. The New York Times menyoroti bahwa keputusan Netanyahu tampaknya lebih dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok garis keras dalam pemerintahannya ketimbang kepentingan strategis jangka panjang. Sementara itu, Al Jazeera menggambarkan rencana ini sebagai eskalasi yang disengaja yang berisiko memicu perang regional lebih luas. Reaksi dari dunia Arab pun tak kalah keras. Mesir, yang selama ini menjadi mediator penting antara Israel dan Hamas, memperingatkan bahwa langkah Israel untuk mengambil alih Gaza sepenuhnya akan menghancurkan proses negosiasi damai yang rapuh. Qatar dan Turki juga menyuarakan keprihatinan serupa, sementara Iran memanfaatkan situasi ini untuk menggalang dukungan dari kelompok-kelompok militan di kawasan. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa perang ini bisa dengan cepat meluas ke Lebanon, Suriah, bahkan melibatkan Iran secara langsung. Di tengah semua ini, muncul pertanyaan yang semakin sering didengar di kalangan analis dan masyarakat umum. Siapakah sebenarnya pendukung sejati Netanyahu saat ini? Jika rakyat di jalan menolak, jika sebagai anggota kabinet ragu, jika sekutu internasional mulai menarik dukungan, lalu siapa yang berdiri di sisinya? Beberapa pengamat menilai bahwa satu-satunya dukungan kuat yang tersisa bagi Netanyahu datang dari lingkaran politik ultranasionalis dan militer garis keras yang melihat perang sebagai satu-satunya jalan menuju keamanan. Namun, bahkan di antara mereka, ada kekhawatiran bahwa Netanyahu mungkin terlalu jauh mendorong agenda ini. Konflik di Gaza sendiri telah menelan korban yang luar biasa besar. Data terbaru dari organisasi kemanusiaan menunjukkan ribuan warga sipil tewas, termasuk banyak perempuan dan anak-anak. Infrastruktur hancur lebur, rumah sakit kewalahan, dan pasokan makanan serta obat-obatan semakin menipis. Setiap langkah eskalasi baru hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan ini. Namun, Netanyahu dan para pendukung setianya tampaknya menganggap ini sebagai harga yang harus dibayar demi tujuan mereka. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap Netanyahu akan terus meningkat. Jika ia tetap bersikeras, Israel berisiko kehilangan dukungan dari sekutu-sekutu penting, mengalami isolasi diplomatik, dan menghadapi perlawanan rakyat yang semakin besar. Dalam sejarah politik modern Israel, jarang sekali seorang Perdana Menteri menghadapi badai kritik sebesar ini dari berbagai arah secara bersamaan. Namun, Netanyahu dikenal sebagai sosok yang keras kepala, dan banyak yang percaya bahwa ia akan berusaha memaksakan kehendaknya hingga titik terakhir. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya. Apakah Netanyahu akan tetap maju dengan rencananya meskipun hampir semua pihak menentang? Ataukah tekanan yang terus bertambah ini akhirnya akan memaksanya mundur? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan tidak hanya masa depan Gaza, tetapi juga masa depan Israel dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Satu hal yang pasti, setiap keputusan yang diambil dalam beberapa minggu ke depan akan memiliki konsekuensi yang akan bergema selama bertahun-tahun mendatang.